Tidak ada yang benar-benar memperhatikan Ardi. Setiap pagi, sebelum jam kerja dimulai, dialah yang paling dulu datang ke kantor PT Manggala Digital. Dengan seragam biru muda bertuliskan Office Support, ia menyapu lantai, mengepel koridor, membersihkan meja karyawan, lalu menyeduh kopi untuk para manajer. Namanya jarang dipanggil dengan hormat. Di, boy, atau sekadar, kamu. Ardi selalu menjawab dengan senyum tipis dan anggukan sopan. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu, ada mata yang mengamati, ada telinga yang mendengar, dan ada hati yang sedang menguji. Di kantor itu, yang paling disegani adalah Raka, manajer operasional, tegas, ambisius, dan sangat menjaga citra di depan direksi. Namun, di balik pintu ruangannya, ia sering membentak bawahan. Kenapa? Laporan ini lambat. Target marketing bulan ini turun. Kerja kalian itu pakai otak. Ardi sering mendengar bentakan itu saat mengantarkan kopi. Taruh di situ, kata Raka, tanpa menoleh. Baik, Pak, jawab Ardi pelan. Suatu hari, proposal di meja Raka terjatuh. Sekilas Ardi membaca angka-angka yang salah hitung. Ia paham betul kesalahan itu. Namun, ia hanya menunduk dan pergi. Belum waktunya. Karyawan lain pun tak kalah meremehkan. Untung ya, Di, kerjaan kamu cuma bersih-bersih, nggak pusing kayak kita, ujar Sinta dari HR. Dito dari keuangan bahkan menertawakannya. Kalau mau naik jabatan, jangan jadi op. Ardi tetap tersenyum. Tak ada yang tahu, perusahaan itu berdiri karena satu tanda tangan darinya. 3 bulan sebelumnya, pemilik lama perusahaan, Pak Surya, menjual sebagian besar saham kepada pembeli tunggal. Pembeli itu adalah Ardi Surya, putra tunggalnya sendiri. Ia kembali tanpa memberitahu siapapun tentang posisinya. Ia ingin melihat karakter asli para karyawannya saat merasa tidak diawasi, dan ia memilih masuk sebagai office boy. Hari-hari berlalu. Ardi melihat banyak hal. Ia melihat laporan keuangan yang dimanipulasi, ia melihat proyek yang sengaja di markup, ia melihat karyawan rajin justru ditekan, dan ia melihat Raka yang pandai menjilat atasan, tapi kejam pada bawahan. Namun di antara semua itu, ada satu sosok berbeda, namanya Maya, staf administrasi yang selalu bersikap sopan, yang tak pernah membentak Ardi, bahkan selalu mengucapkan terima kasih saat menerima kopi. Suatu sore, Maya lembur sendirian, matanya sembab. Kenapa, Mbak? Tanya Ardi. Proposal aku ditolak. Katanya, nggak realistis. Padahal, aku sudah hitung matang. Ardi meminta izin melihat berkasnya. Ia membaca cepat. Proposal itu cerdas, detail, dan penuh visi jangka panjang. Angkanya sudah bagus, tapi presentasinya kurang menonjolkan dampak strategisnya, ucap Ardi lembut. Maya terdiam. Kok Mas tahu? Ardi hanya tersenyum sedikit. Belajar. Malam itu mereka memperbaiki proposal bersama. Seminggu kemudian, direksi mengadakan rapat besar. Kita akan menerima investor baru, kata Raka dengan penuh percaya diri. Beliau hadir hari ini. Semua penasaran. Pintu ruang rapat terbuka, dan yang masuk adalah Ardi. Namun kali ini, bukan dengan seragam op. Ia mengenakan jas hitam rapi. Tatapannya tenang, namun tegas. Ruang rapat mendadak sunyi. Perkenalkan, ucapnya mantap. Saya Ardi Surya, pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Semua terdiam. Wajah Raka memucat. Ardi berdiri di depan ruang rapat dengan tenang. Selama 3 bulan terakhir, saya bekerja di sini sebagai office boy. Saya melihat, saya mendengar, dan saya mencatat. Ia meletakkan dokumen audit di meja. Ditemukan manipulasi angka, markup proyek, dan penyalahgunaan dana. Raka gemetar. Mulai hari ini, saudara Raka diberhentikan. Suasana gempar. Namun Ardi tak hanya datang untuk menghukum. Ia menoleh pada Maya. Proposal pengembangan digitalisasi UMKM yang Anda buat sangat layak dijalankan. Mulai minggu depan, Anda menjadi kepala tim proyek. Mata Maya
berkaca-kaca. Ardi kemudian menatap seluruh ruangan. Banyak dari kalian memperlakukan saya rendah hanya karena seragam yang saya pakai. Padahal, nilai seseorang tidak ditentukan oleh jabatan. Suasana hening dan penuh rasa malu. Saya tidak marah, tapi saya ingin kita belajar. Hormati setiap pekerjaan, karena tanpa office boy, kantor ini tak berjalan. Tanpa satpam, tak ada keamanan. Tanpa staf, tak ada operasional. Dan tanpa kejujuran, tak ada perusahaan. Sejak hari itu, budaya perusahaan berubah. Sistem dibuat transparan. Kinerja dinilai adil. Tidak ada lagi teriakan tanpa alasan. Dan Ardi sesekali masih turun membantu di pantry. Bukan karena harus, tapi karena ia ingin tetap ingat bagaimana rasanya dipandang rendah. Kisah tentang office boy yang ternyata CEO itu pun menyebar, menjadi pengingat bagi banyak orang. Jangan pernah meremehkan seseorang dari pakaiannya, karena bisa jadi orang yang kamu panggil boy hari ini adalah pemimpinmu esok hari. Dan lebih dari itu, setiap manusia, apapun pekerjaannya, berhak dihormati. Tamat. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama di kantor? Follow cerita rumah kita untuk kisah selanjutnya yang lebih dar der dor.